Hadirin hadirat rahimakumullah. Tibalah saatnya puncak acara pada kegiatan Haflah Khatmil Quran ke-9 dan Haul Simbah Yai Syamsuddin Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Ulum Bulusari Sayung Demak, yang akan diisi Mau'idhah Hasanah dan doa. Mau'idhah Hasanah dan doa akan disampaikan oleh Gus Hamad, bocah Angon, pengasuh Pondok Pesantren Perguruan Islam Termas, Pacitan, Jawa Timur. Kepada beliau, Gus Hamad, bocah Angon, dipersilahkan. Tala'al lir-ilir tandure wong sumile tak ijo royo-royo senggo temanten ayat senggo temanten ayat cahamon peneno dibeku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aman al-khaifin aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin najjina mimma nakhaf. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua yang kami hormati, semua yang kami banggakan, nyuwun pangapunten, saya bersyukur kepada Allah bahwa sampean Mas Untung tadi ketika memanggil nama saya, Anda tidak pakai tolak al-badr. Kalau Anda memanggil ketika saya berangkat ke panggung Anda tolak al-badr, mungkin saya akan berbicara lain dengan Anda, Mas. Karena Badru itu Muhammad dan bukan saya, Mas. Saya paling tidak pernah mau ngaji ketika saya dipanggil ke panggung disambut dengan tola al-badru alaih. Itu bukan makom saya, Mas. Itu bukan makomnya cucunya Mbah Mahfud. Kalau orang lain mau bangga itu urusan mereka, Mas. Mereka mau senang disambut dengan tolak al-badru, itu bukan urusan saya, itu mereka. Al-badru huwa Muhammadun wa syafi'il ana
Syafi' fi yaumiz ziham. Saya tadi kaget banget mas ketika tiba-tiba habis tol al-badr. Allah Akbar walillahil hamd. Ini pesan dari abah saya mas. Kulo niku namung bocah angon dan saya bukan ada titel kiai, ustad, apalagi yang lain-lainnya. Terlalu jauh dari itu mas. Kulo tunggu dikit ditimbali kali Gus Lukman. Beliau ini adalah guru saya. Saya itu bukan siapa-siapa. Kalau tadi kebetulan Gus Lukman menghentikan bahwa saya cucunya Asy-Syaikh Muhammad Mahfuz, muallif kitab Al-Muhattar segala macam bentuk. Beliau mengarang kitab Mauhibatul Fadl, Manhaj Dawin Nadar, yang saat ini menjadi kitab yang wajib dibaca oleh seluruh mahasiswa yang lagi ta'allum fil Azhar Al-Qairah itu. Saya tidak pernah bangga sama sekali menjadi cucunya Mbah Mahfuz, kecuali kalau saya sendiri juga bisa setidaknya mengikuti jejak perjuangan beliau. Saya berpijak kepada satu keterangan dalam kitab, orang ketika sudah bangga dengan keturunannya, maka yang akan terjadi justru sebaliknya. Oke, Anda katakan bahwa Anda misalnya keturunan dari ini, dari ini, tapi Anda sendiri bisa berbuat apa? Saya biasa mengatakan bangga dengan al misalnya, tapi al kamu sendiri kamu bisa berbuat apa? Itu sudah isinya dalam beberapa kitab yang banyak, dan kemudian bocah angon ini beberapa kitab saya bawa karena pesan dari guru saya tidak boleh belajar ngaji hanya sekedar ini tak, tanpa harus membuka kitab. Kalau perlu nanti barangkali ibu yang ada saya minta satu saja ke sini, pilih kitab yang ada ini, buka halaman berapa, dan bocah angon belajar kepingin kayak Simbah Mahfuz saya ini, kepingin kayak datuk saya Asy-Syaikh Muhammad Mahfuz. Dalam keterangan manaqibnya, beliau salah satu ulama besar yang dikagumi oleh seantero Arab pada saat itu. Wong Jawa nulis kitab pakai bahasa Arab dan bahasanya lebih fushah ketimbang orang Arab itu sendiri, dan dibaca dan dikagumi oleh Al-Arabiyyun. Mas, tolong enggak usah. Ya. Saya di sini ditibali guru saya harus takzim mas. Ya. Saya tidak boleh sama abah saya ngaji di Beria Papua. Saya tak belajar ngaji. Saya Pulau Sawan Nuberik ini sudah saya diakui sebagai putra saking Gus Lukman, ini sudah satu kebanggaan buat saya. Apalagi abahnya Gus Lukman yang pernah menjadi santrinya langsung, Jaddi Simbah Asy-Syaikh Muhammad Dimyati bin Abdullah bin Abdul Mannan At-Tirmizi Asy-Syafi'i. Kulon ku izin disebut. Kalau barangkali mungkin ada orang menyebut saya kiai pun, kiai kula pun kersane dipek Pak polisi. Ada orang memanggil saya dengan sebutan Gus sekalipun, biar dibawa sama teman-teman Koramil di sana. Karena kebetulan salah satu orang yang selalu bersama saya ini juga ada TNI-nya, ada Polri-nya yang berseragam hitam nih mas. Dan biasanya malah langsung Pak Dandim sendiri ikut bersama kami, Pak Kapolres bersama kami. Dan sedianya saya ingin ketemu sama Gus Yasin sebenarnya tadi. Kalau saya ketemu dengan Gus Yasin, saya akan bercerita banyak dengan beliau.
Karena kebutuhan Asy-Syaikh Al-Mukarram Kiai Haji Maimun Zubair niki mereka lihat abah kula, masya Allah takzimnya luar biasa. Dan pasti Gus Yasin pasti dengar. Ya kalau beliau ini benar-benar Gus, saya bukan siapa-siapa. Kulo niku didik Ustadz Katoan, Ustadz Katoan buat saya. Apalagi titel yang lain. Kulo namun kepingin belajar, mengikuti apa yang pernah disampaikan dalam bahasa yang mengguncang dunia. Ya Allah, kalau aku sholat itu hanya karena aku kepingin surgamu ya Allah, maka tutup saja surgamu itu dan kunci serapat-rapatnya biar aku tidak bisa memasuki celah sedikit pun untuk memasuki surgamu itu ya Allah. Tapi ketika aku barangkali juga beribadah hanya takut karena siksa nerakamu itu ya Allah, maka tolong ya Allah buka surga atau nerakamu itu selebar-lebarnya ya Allah, biar aku mandi di dalam neraka itu ya Allah. Kalau itu sebenarnya mau berbicara apapun gitu, kalau tinggali teng begini saya bukan bimana apapun gitu. Tadi koriknya tuh masya Allah enak, tapi kemudian ada satu hal yang buat saya merinding. Gus Lukman di bawah kok, benar kenapa anda baca di kursi? Ini al-adab yang berbicara, akhlak yang berbicara. Kalau saya mohon maaf, saya tidak bisa seperti itu. Tilawahmu oke banget sih, tapi kemudian etika, akhlak, siapapun orangnya, sepinter apapun dia, tapi ketika sudah tidak punya akhlak, kama qala Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bahai. Jadi segala sektor apapun yang harus dikedepankan adalah etika dan akhlak. Tadi saya ini yang membaca tadi, kalau seandainya dia mau kesini pasti tak bisi, biar keberkahan Al-Quranmu itu ada, tilawahmu. Saya masih ingat Gus Lukman Simbah itu kalau dawuh ke saya, Le, kamu harus bisa membedakan Al-Quran wal akhlak, al-farq bainahuma, kata beliau begitu. Jadi kalau barangkali ini apapun, sehebat apapun kitab ini, kamu jangan menggunakan bahasa tilawah, tapi qiraah. Tapi kalau kita berbicara tentang kalam Allah, wa bi hurufillah, wa bi kalimatillah, wa bi suturillah, wa ma jara min dzalik, lazim alik labdulak an yatakallam bi kalimat tilawah. Ya pangapunten, di sini banyak habib. Kalau saya ngomong wong Jawa iso bahasa Arab sithik-sithik keliru, jaluk ngapura habib saya. Saya bocah Angon yang tidak punya ijazah apapun. Saya kemarin udah matur sama Gus Lukman, tapi Gus Lukman tidak percaya. Believe or not, terserah aja. Jadi adab. Ini jadi pangapunten di sini. Satu kata lagi. Kalau tadi saya mengatakan bahwa ya Allah, kalau aku beribadah ini hanya karena takut siksa nerakamu ya Allah, pulau sholat, pulau poso, saya mohon maaf Mas polisi, kalau saya panggil dengan siapapun Mas gitu, Mas TNI, Mas tentara, yang saya banggakan, Mas polisi yang kami hormati, sinergi antara Anda dan pesantren itu sangat diperlukan.
Iki jadi pangapunten. Kula niku belajar kalau kemudian saya sholat beribadah kepadamu ya Allah, atau saya berpuasa atau apapun yang saya lakukan demi berharap surgamu ya Allah, ya Allah, tutup saja surgamu. Jangan engkau beri celah sedikit pun aku bisa memasuki ke dalam surgamu itu ya Allah. Tapi kalau kemudian saya beribadah menghadap kepadamu ya Allah hanya karena takut siksa nerakamu itu ya Allah, maka aku mohon ya Allah, buka selebar-lebarnya nerakamu itu ya Allah. Sekarang yang terjadi apa? Wong poso hanya berharap tentang surganya Allah. Kita berbuat apapun berharap tentang surganya Allah. Tapi kemudian seorang Rabi'ah Al-Adawiyah dengan bahasa yang sangat berani dia matur di hadapan Allah, sehingga pinjam kepada bahasa manusia. Rabi'ah Al-Adawiyah salah satu bentuk manusia yang dikagumi betul oleh Allah. Bagaimana seorang Abu Nuwas, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala daril jahim. Allah, aku sudah sadar diri, kata Imam Abu Nuwas, bahwa tidak ada sedikit pun kepantasan dalam diriku untuk sekedar di emperan surgamu itu ya Allah. Aku sangat sadar banget ya Allah. Apa nilai sholatku ini? Tidak ada nilainya di hadapanmu ya Allah. Aku membaca Al-Quran hanya karena berharap piala kaksol begutu. Sekarang ini kan aneh-aneh. Tadi yang saya lihat juga pembicara-pembicara yang tadi sudah berbicara, selesai berbicara dia langsung pulang, berbicara langsung pulang. Sehebat apapun Anda, sekali lagi kedepankan etika dan akhlak. Ini keresanipun Gus Lukman dan Bunyai ini seneng idkhalus surur, kata Rasulullah, boleh mulai kalau serampung kabeh. Abah saya itu mendidik kepada anaknya kayak gitu, ngantuk kaya apa le, kesel kaya apa sampean le, mencoba untuk menjadi idkhalus surur kepada siapapun. Jadi diundang iki lek urung rampung ya aja mulih. Sing repot gak wingi sampean. Iki kamakola abahku lho. Wah. Nerok ke abahku lho angel. Kon ngantuk kaya apa? Serepot apapun Anda, ketika sudah hadir dalam satu majelis aja sok gaya. Ternyata kalau pun rampung ini kalau nyun pamit ya, ternyata tentang griya enten acara. Ini sebuah kesombongan yang luar biasa. Jadi sebenarnya ngugemi akhlak para muassisi kita, para murabbi kita, angel sek begini pun angel banget, sangat sulit. Ya Allah. Hadirin semua yang terhormat, sekali lagi Mas, Anda yang hadirah, terima kasih sekali. Saya mengucapkan syukran ya bil marrah, karena Anda tidak jadi menggunakan tolak al-badru alaihi. Itu berlaku untuk bocah Angon aja Mas. Kalau yang lain mau bangga itu urusan mereka, berarti mereka sama makamnya dengan Rasulullah.
Oh, kalau abah saya duka banget. Pernah abah saya itu ketika disuruh ngaji Tola al-Badr sampai di panggung, mic-nya dibanting dan belum mengajarkan nyuwun pangapunten, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Kondur, Gus. Kondur seketika. Panitiane semaput kabeh. Karena sekarang lagi bawa Tola al-Badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina, itu huwa Muhammad ibni Abdillah wa khatamil anbiya'i wa khatamil mursalin wala dan dia bukan saya. Makanya itu jadi pakai akhlak dan etika. Jadi jenengan yang masih bertahan untuk memiliki wau, Anda sebenarnya sudah memahami ngedikani Gus Lukman tadi kan, sabar, sabar. Sabar itu mboten gampang. Dan nyuwun pangapunten Gus, kula ngrepoti panjenengan kali bunyangi tadi ningnya mana nanti tak golek tadi. Oh, Masya Allah, tadi saya cari itu. Pulau itu kalau keluar memang kata teman-teman tidak boleh sekarang sendiri. Dan beliau ini kepala dinas koperasi Pemda, Mas. Ming melu bocah angon kaya ngeten. Kepala dinas ini. Yang satunya lagi yang jadi sopir kalau itu seorang kontraktor. Ini yang ini ahli engineering yang depan pernah di Timur Tengah selama beberapa tahun di PT yang besar. Beliau seorang engineering di sini, guys. Ya. Language Inggrisnya yes. Kalau yang pakai topi itu mantan preman Jakarta yang sudah malang melintang tah gitu, Mas. Tapi sekarang menjadi orang yang mencintai Rasulullah, menjadi orang yang kepingin dekat dengan Allah, kepingin menjadi hamba yang selalu benar-benar menangis di hadapan Allah. Ya. Setuju dulu pakai nopo, step by step kata mereka. Ya, Mas Tri ya, by step ya. Nyai kula nyuwun pangapunten repotin jenengan ibu bolo-bolo muangane kaya ngono. Estu ngrepoti panjenengan dan iki mangke nyuwun kanca-kanca kepingin tabarruk wonten mriki senaosa setunggal malam nggih. Wis pokoke turu ora usah nganggo bantal. Dewa kula seneni, ndak usah pakai bantal. Terokno Sayyidina Umar, seorang jenderal, seorang pemimpin sebuah negara besar, dan sampai membuka daerah-daerah Eropa pada saat itu. Beliau tidur selamanya tidak pernah pakai bantal. Pun mungkin ngerembuk diku kedawan-kedawan. Sepenting kula saged sowan ditibali Gus Lukman kali Bunyai, saged bersilaturahim kalian panjenengan, saged bertemu muka dengan para umara, para masyayikh, para habaib. Kula pun syukur kali Allah. Niki wau kula mendengar ada Al-Qur'an itu kan stepnya ada bin nazar dulu. Setelah bin nazar kemudian bil ghaib. Nah konco-konco niki mboten bin nazar, mboten bil ghaib, Gus. Binahong. Iki konco-konco binahong kabeh. Kula lek teng kantor kali beliau iki hormat. Karena beliau sebagai kepala dinas. Tapi ketika bersama kami ngeten iki piyambak iki bener-bener seorang santri. Masya Allah. Kula mboten sebelah malih mboten Gus, kula mboten Gus, kula mboten Ustaz. Saya bukan apalagi di Gus Lukman yang sono-ono. Syekh ya, Syekh sak ngerti ku sing tukang ngelungakne wong ning Malaysia. Yang dinding jenenge Syekh. Udahlah panggil aja saya bocah angon itu aja.
tidak usah dipanggil yang lain-lain. Sekali lagi, saya tidak bangga menjadi putunya, cucunya Syekh Muhammad Mahfud. Selama putune dewi orang ngerti apa-apa. Jangan terjebak. Sekarang banyak orang yang bangga dengan keturunan, membanggakan saya ini, ada kata Sayyidina Ali itu. Saya adalah saya. Syekh kalau mulai berbicara tentang datuk saya, algah dia, tidak perlu saya sampaikan di sini. Itu tidak penting. Tapi Habib Lutfi Pekalongan tahu banget tentang Termas itu, paham banget dengan Termas. Karena kebetulan Bocah Angon ini juga salah satu santrinya beliau. Walaupun ketika Bocah Angon ini sowan kepada beliau, kadang-kadang sering diajak gojekan, diajak untuk itu tadi. Sukanya beliau kan itu tinggi. Apa begini kalau beliau mencet original sambil innallaha ghafurur rahim, suka kayak gitu. Gusti Allah kula nyuwun ngapura, Gusti Allah kula nyuwun ngapura, sekadhaing dosa kula lan dosane tiyang sepuh kalih kula. Boten wonten ingkang saged ngapura, boten wonten ingkang saged ngapura, kejawi ingkang maha mulya. Piyambak iso bener. Kang ratoni sekabeh para ratu. Jadi sekali lagi bawa udah digibau sholawatan yes. Kalau buat ini soalnya rock kayak gambar mas, saya ini mantan penyanyi rock, lagu-lagu The Bee Gees, ABBA, Purple gitu mas. Makanya saya bukan siapa-siapa mas. Kalau kayak salawatan kalau sampan ya orang iso. Makanya kalau pada saat mahadul qiyam ya Nabi Assalamualaikum meneng mawon mas. Kalau meneng mawon sedakep mawon. Saya diam dan saya sedakep itu derek dawuh Ki Hasyim Asy'ari. Ketika mahadul qiyam yang terbaik itu bukan tanganin bungo, itu ada sendiri tempat yang terbaik ketika ucapan ya Nabi salam alaika, sirah mundeng keluo selama berlangsung dan tanganmu ngapuran cango, karena di situ Rasulullah hadir. Niku enten kitab mas mir. Engkau lek wis terus Rabbi faghfirli dzunubi, nah itu baru kabehnya enten nggon. Saya diem aja sambil menghayati. Tapi kadang-kadang kan kita tahu ada orang yang ya Nabi tangannya ngene kabeh, ya udah biarkan itu aja, kan mereka tahunya seperti itu. Monggo ning kula ngugemi dawuhipun Hadratus Syekh muridipun Simbah Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Darwis niku. Gede cilik nek namanya Darwis ya. Gede dadi Ahmad Dahlan. Niku nggih murid Simbah. Jadi ketika mahalul qiyam, sedaya iki kanca-kanca polisi TNI yang bersama kami ketika mahalul qiyam ngadeg karena Rasulullah hadir. Beda. Nggih kula kalau mengikuti
apa yang disampaikan oleh beliau nggih. Kalau sampai menganggap itu salah nggih monggo lah ya. Tapi kemudian saya akan selalu istiqomah nderek ki sang murabbi yang membimbing saya. Sholawat aku enak banget Mas. Aku kepingin ya sampai Mas. Saya kepingin ya sampai. Tapi yo panjen suaranya ya pas-pasan. Tapi kalau soal lagu-lagu barat mungkin saya tidak kalah dengan Anda. Kalau aku naik mobil Mas polisi, buat nanti nyetel sholawatan, jas. Setelan kulo ya lagu-lagu Bojo Loro, koplo, ya. Lagu paling favorit di Jawa Timur, semua para ulama sak Jawa Timur kenal semuanya. Kalau lagu favorit saya itu Tatu. Siapa bisa nyanyi lagi Tatu Mas? Bisa Mas? Ayo bersama saya, duet sama saya Mas ya. Itu lagu ini gua Gus mengesan sekali Mas. Dan ternyata kesimpulannya Mas, wong dikhianati wong loro tenan. Ya jingan ya. Tatu yang ditulis oleh Mas Didi Kempot gitu ya. Jadi sekali lagi ke sana. Hadirin di semua yang kami hormati. Terakhir, kalau betul tanggung-tanggung Gus, kalau ajri kali panjenengan Bang. Kalau saya boleh bertanya, Mas, makhluk Allah yang paling jujur itu siapa? Jawabnya siapa, Mas? Jawabnya bayi seronos. Tidak pernah ada bayi khianat, enten bayi mengingkari janji, enten bayi korupsi di kantor. Ini bahasa filsafat. Sehingga Rasulullah sendiri mengatakan, kalau Anda mau berguru, maka bergurulah pertama kepada seorang bayi. Karena bayi itu kejujurannya tidak terbatas. Dia nangis itu karena betul-betul dia nangis, tidak nangis air mata buaya. Ini ilmu mahal, Mas. Bayi nangis nih kok, yang tahu persis nada bayi nangis itu adalah sang mamahnya. Oh, iki nangisnya karena dia pipis, nangisnya karena dia mungkin pup, nangisnya dia karena memang pingin netek kepada mamahnya. Ini tangisan bayi itu bisa dibaca oleh mamahnya. Ketika seorang bayi menangis kepengen menetek karena dia betul-betul ngelak tenan, Mas. Dia betul-betul ngelak tenan, yang memang tombol nih ngelak ya harus netek kepada mamahnya. Kalau kita yang sudah tua-tua kayak begini, kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Dan kebetulan ketika dipun Gus Lukman dan mengapun Gus Lukman betul nate wani. Wah, sebagaimana yang ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kula niki kitabe ora duwe Gus. Wah, ini sudah tertulis dalam kitab. Wah, kitab kabeh disebut. Kula mboten paling mboten wani. Kalau yang paling didukani saya itu termasuk Kiai Maimun, abahipun Gus Yasin, abahipun Gus Gofur, sahabat-sahabat kita. Ngendikane, Gus, aku nyuwun Pak ngaji ora sok dalil-dalil barang. Apalagi tentang maulidan. Ora ono dalile maulidan, ora ono dalile yang nyenengi Kanjeng Nabi itu tidak perlu dalil. Nyenengi Kanjeng Nabi nganggo dalil, Pak. Percaya kono, ora percaya terserah, gitu aja. Enak ngendikanipun guru-guru itu enak. Nah, kalau tadi Anda yang sudah mahalul qiyam, asraqal badru alaina dan yang lain-lain itu sudah sebuah dalil yang tidak
bisa diubah. Mencintai Rasulullah itu tidak perlu dalil. Untuk apa itu dalil? Tidak perlu. Semoga Anda yang bersolawat itu selalu dicintai Rasulullah. Kalau namun dongak kayak ngoten, sing melok mahalul qiyam benar-benar akan dipayungi oleh Rasulullah binjang fi yaumiz zihar. Paling benar. Niki kalau saya menerjemahkan kepada qoriknya tadi Mas siapa itu? Ayat yang pertama dia baca. Seandainya satu huruf saja Al-Quran, apakah itu alif, ba, ta, alfabeta sampai kepada huruf hamzah, oleh Allah dititipkan di atas gunung yang sekuat apapun, maka gunung itu akan meleleh dengan satu huruf alif atau ba. Tapi kenapa hati manusia tidak pernah leleh ketika mendengar orang lagi tilawatul Quran, dan bahkan mereka mungkin meremeh-remehkan Al-Quranul Karim. Al-Ghazali beliau mengatakan, kalau Anda mengatakan sebagai umat Muhammad Al-Mustafa Al-Mukhtar Syafi'il Anam ini, dalam 24 jam Anda tidak deres Al-Quran walau ayat, maka sesungguhnya Anda sudah berinvestasi dengan 1000 kebodohan yang menancap dalam ubun-ubun. Terus kalau Imam Ghazali ekstrim banget. Ini jangan mengapunten para habib yang mendengar, kalau saya salah tolong dikoreksi. Jeber kuping saya kalau saya salah. Ekstrim banget Imam Ghazali. Maka di antara kalau wau siapa para wisudawan kalau itu paling betul seneng mengatakan wisudawati ini kalau betul seneng. Yes wisudawan yes lanang itu kayak assalamualaikum itu, assalamualaikum warahmatullah, tidak usah assalamualaikum waalaikumna, lah kok tidak nganggo nahwu bareng. Assalamualaikum. Oh, Anda biar masyhur disebut an-nuwah gitu ya, biar disebut seorang ahli nahwu. Yang minta nahwu bukan hanya Anda tok. Kum dalam bahasa doa assalamualaikum itu untuk mufrad wal jamak, semuanya sudah bisa di dalamnya. Itulah mau lanang mau wedok mau alal inas mau dzukur semuanya sama. Assalamualaikum warahmatullah. Dan saya belum pernah mendengar Mbah Maimun Zubair pidato ngaku assalamualaikum waalaikumna waalaiki waalaika waalaik, tidak pernah. Jadi ngeten-ngeten ini gini Bang Abunten, mbak-mbak yang di wisuda tadi ada pramuka, maksudnya pramuki itu yelek ya. Nah, sudahlah pramuka itu di sini lah nang. Masa ada tentara-tentari ini Pak. Nah, tentara itu bisa cekowat, bisa saja di sana. Jadi sekali lagi ke sana lah ya. Ada santriwati rasanya betul enak. Ya tapi terserah kalau mereka mau menggunakan bahasa itu ya. Ibu-ibu semuanya, para bunyai yang terhormat, sing masih tetap mriki mugi-mugi dipun tresnani kali Allah Ta'ala. Sing ngaling-aling sermongso pinter. Padahal barokah dari mangan yang terakhir itu adalah di puluhan yang terakhirnya, bahkan sampai harus dikelamuti. Lho kula ngeten iki kita mung nderekke Mbah Makros Lirboyo. Nderekke Abu Yadim Tanara Banten, juga alumni termas itu. Kula nderekke Simbah Dimyati Rais Kaliwungu itu. Jadi ini acara ini Mbah Dim Kaliwungu urung rampung lho mbok sapa nggih mboten ngalih. Nderekke masyaallah. Nyeneng kiai-kiai sing ngalim-ngalim nyeneng kaya apa remen Gus Lukman kalih bunyai ketika tamune dorong konten senenge
Tapi ketika ada yang pulang belum selesai, pasti beliau juga, ya Allah, wong yo urung rampung. Apalagi yang beralasan bahwa kalau nyetang mungkin yang ceramah melis kawan gon, kok takabur mungkin. Jam 11 bengi ceramah di Patanggon, temar ceramah tekan jam piro Kang? Nggih. Ngoten niku kula nang Mas, kula muni ngoten niku ada yang kayak gitu. Sing repot gak pingin sampeyan yu. Sing repot gak sampeyan tok Kang. Sedaya Allah tok mriki semua repot. Pak polisi yang punya tugas sedemikian, Pak tentara. Ini mana Mas Joko? Wah, ini tentara ini. Yang di belakang saya ini tentara. Utusan pribadi dari Pak Kodim, Pak Dandim. Kula ngeten iki ora mbayari Mas Prapto, mboten bayar. Ngetok kok karepe dhewe. Malah kula lek ngopi sing bayari nggih juragan iki wae. Agenda kita besok ke Mbah Sunan Kalijaga sama ke Mas Harir, karena Kiai di BUG itu Kang Mas kula di Harir Muhammad itu Kang Mas kula. Mbak Mutam itu, Mbak Mutam sekarang Mbak Mutam anaknya namanya Muhammad Mahfud dan yang lain semua. Iku Mbak Yu kula Mbak Mutam. Besok kanca-kanca mau saya ajak ziarah ke sana. Siap ya? Mas, coba sekali lagi Mas, saya kepingin mendengar sholawat sing nyangati enak loh Mas. Apa Mas? Monggo Mas. Pergi terus kita kalau ngantuk Mas. Oh lah si sholawatan malah ngalih. Bon tak terus gesek. Nyembah ngapunten Bapak Ibu nggih. Niki kula badhe anu nyembah ngapunten. Gus, kula matur saestu Gus nggih. Kula matur kalih panjenengan nyembah ngapunten, mungkin ini bermanfaat untuk Mas Prapto dan semuanya. Nggih. Kula niku enggak ada catatan niki ingkang nyun maringi kula Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasli Ar-Rusyaidi. Ketika Bujahangon wonten mriku dulu. Tapi cilik Mas polisi hampir saat ini cilik banget. Ning niki badhe dengan ijoli kali Fortuner Ranyar Gres kula mboten oleh. Ini hak saya matur kali panjenengan. Ini mau ditukar dengan Fortuner terbaru hari ini. Kula mboten oleh. Kula mboten. Mriki ada satu catatan begini. Kalau wacak nih, di suatu saat malaikat Jibril itu sowan kepada baginda Nabi. Iki enten bahasane. Kalau ora iso maca tulisan Arab, Gus, maca ora iso maca tulisan Arab nih, tak terjemah nih, kleru ya berarti aku sing pancen kleru. Mas Prapto jeneng pangapunten izin saya mohon kalau ada salah saya dikoreksi. Neng, kalau saya salah dikoreksi, apalagi di suatu saat bahwa Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Terus kemudian malaikat Jibril dawuh kepada kanjeng Nabi, wahai Muhammad kekasihnya Allah, bahwa saya diperintah Allah hari ini, detik ini dan menit ini untuk bisa berjumpa dengan kekasihnya Allah, engkau wahai Muhammad. Malaikat Jibril sampai mengatakan, demi Allah, belum pernah Allah memerintahkan saya untuk menyampaikan sesuatu ini kepada siapapun, hatta awwalan Nabiullah Adam hatta Isa alaihi salam, ini belum pernah dikasih ini oleh Allah, dan hanya engkau wahai Muhammad yang dikasih catatan doa ini. Ini mahal banget, sehingga kanjeng Nabi itu kaget, pinjem bahasa wong Demak kaget. Loh, sedemikian wahai Jibril, iya.
Lek wong donga nganggo Rabbana piye lumrah ya. Rabbana atina Rabbana zalamna, lumrah biasa ghalib. Orang berdoa dengan pakai la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, ghalib. Orang berdoa dengan menggunakan bahasa inni as'alukal jannata wassalamu min adzabikan nar, itu hal yang biasa. Tapi kemudian doa ini wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, ini belum pernah diberikan kepada siapapun illa anta, kecuali kepada Anda. Jadi kalau kepingin matur mawon ning niki donga niki nggih, namung kula aturke ngoten niku ora perlu tak ucapke teng mriki wae, iki direkam kabeh wong apal. Repot. Nek kepengin ngerti donga niki ya njen pangapunten Samsul Limang Slot. Naudzubillah, wong komersil ngoten lek cara kula pun naudzubillah min dzalik. Ngaji ngarani, ngaji 80 juta. Pun mboten enten berkah sama sekali. Dak niki dipun mirengaken nggih Bu, coba kalau perlu Anda mendengar dan menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ibada man la ibada lahu, ya sanada man la sanada lahu. Aku mau cerita banter ben ora iso nerok. Ya dhukhraman la dhukhra lahu, ya ghiyasa man la ghiyasa lahu. Kenapa itu? Pun alhamdulillah kalau tutup. Mangkene badhe njen pirsa niki ali Gus Lukman mawon. Wah niki doa yang masyaallah. Sing kagungan iki pasti Allah marham Kiai Maimun, pasti kan. Niki kemanapun selalu bersama kami. Kalau dulu maknanya memaknai itu Allah ya, koyo mau. Coba sekali lagi saya baca. Baca kok. Apa warnanya? Bismillahirrahmanirrahim. Pun betul usah diterok miring ke mau nih. Kalau Anda punya HP bisa direkam. Ya, jadi betul usah ribet ya. Pun iki betul usah ngangge rokok 5 slep. Nah. Allahumma ya imad man la imad lahu, ya sanad man la sanad lahu, ya zukhraman lahu, ya ghiyasa man la ghiyasa lahu, ya karimal afwi, ya hasanat tajawuz, ya kashifal bala, ya azimar raja, ya aunad du'afai, ya munkidal gharqa, ya munziyal halaka, ya muhsin, ya mujbil, ya mun'im, ya mufdil, antal ladzi sajada laka sawadul layl wa nurun nahar wa dhaw'ul qamar wa syu'asus syamsi wa dhabiyul ma' wa hafifus syajar. Ya Allah, la syarika lak.
Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Terus jawabun malaikat Jibril ketika sudah sampai di kalimat Ya Rabb 3 kali, salah semeraj. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Anda jangan berhenti sebelum betul-betul lemunyuwun kali Allah itu benar-benar tuntas. Nyuwun kamu apapun yang kamu mohon, kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Siapapun mereka yang berdoa mengawali dengan kalimat qolawau sampai di kalimat terakhir Ya Rabb salasa marrat, ya kalau dalam bahasa Mas Triwan segini itu Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Ya Bang Abdul, Mas Bapak, Anda jangan berhenti sebelum betul-betul puncaknya dengan nyuwun terhadap Allah. Di saat Mas Prapto memohon itulah semua akan terijabahkan asal dengan menggunakan awal dengan doa qolawau. Mas Prapto sampai nafal kalau model polisi mesti japri. Ya Allah, jadi sekali lagi ngoten-ngoten niku nggih. Kula mboten murui waktu berikan banyak Habib kok. Ndak lah. Dan ndak akan murui pada siapapun. Termasuk kanca-kanca niki nembe krungu niki. Nembe krungu niki. Jenengan nggih sambil piring iki ya. Ya Allah, ya Rabb. Hadirin semua yang terhormat, ya Mas, sudah datang orangnya. Astagfirullahaladzim. Abot mangani. Ya pun rasa ngagu kaya ngene sareng-sareng nggih. Sareng-sareng mawon, kemudian kita tutup nanti bersama-sama. Namun sebelumnya yen pangapunten nggih. Suwun pangapunten yen pangapunten ingkang kathah mugi-mugi menibaten manfaat nggih. Saya akan membaca begini nggih. Allah Allahu Rabbuna Allah Allah hasbuna Allah Allah nuruna Allah Allah sururuna Allah Allah afraduna Allah Allah mahbubuna Allah Allah majburuna Allah Allah matlubuna Allah Allah tabibuna Allah Allah maqsuduna Allah Allah mashhuduna Allah Allah hirzuna Allah Allah maladuna Allah Allah ayyazuna Allah Allah ghiyasuna Allah Allah malazuna Allah Allah hisnuna Allah Allah fakhruna. Niki yang serajin membaca kalimat ini panjenengan Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Percaya karang murah percaya terserah panjenengan pun okay. Ya apalnya Mas yang tadi
Sampeyan gak usah ngerti maknane ora masalah. Apa wong donga kudu ngerti maknane kan ndak kan ya. Pun Gus nyempang saya itu lho Allah kata. Iki pangapunten Mas Prapto. Niki buat ngenten isine napa? Isine namung pipa. Ini hadiah dari Mabes. Kita kemarin ada undangan di Mabes Jakarta. Di Gading. Gus njaluk pirang-pirang. Ora oleh. Sekali lagi itu. Ayo Mas ya. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. بمن قد وعدا صلي وسلم دائما على المدى صلي وسلم دائما على المدى والآل والأصحاب بمن قد وحدا والآل والأصحاب بمن قد وحدا. Nanti kalau ada musiknya dengan apa nggih? Monggo ditutup terakhir sholawat nariyah bareng-bareng nggih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qudu وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Matur nuwun jeneng pangapunten saestu bejangon mungkin banyak keliru, banyak salah. Bejangon nyuwun doa saking panjenengan semuanya. Mugi-mugi nakal ilangi. Ilangi nakal. Hilang buduni. Ya Allah ya Rabb. Anal jahil ya Allah. Anal fakir ya Allah. Al muftakir ilaika daiman ya Allah. Anal jahil adal fakir ya Allah. Al muftakir daiman ila aunik ila riayatik wa bi hifdzika ya Allah. Kun hafidhan lana wa kun mu'ina. Kun hafidhan lana wa kun mu'ina. Kun hafidhan lana wa kun mu'ina. Semuanya bersama-sama. Kun hafidhan lana wa kun mu'ina. Kun hafidhan lana wa kun mu'ina. Kun hafidhan lana wa kun mu'ina. بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih Pak Kabupaten Gus Luman, Bu Nyai, Ning, terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.